Pagi itu, aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Padahal tidak ada lagi jam masuk kerja yang harus kami kejar. Rumah masih sunyi, udara terasa dingin, dan suara napasku sendiri terdengar terlalu jelas. Di sampingku, suamiku masih terbaring, tapi matanya sudah terbuka. Tatapannya kosong, menatap langit-langit kamar yang mulai menguning dimakan usia. Namaku Nadia, usia 40 tahun, dan lelaki yang terbaring di sampingku itu adalah Mas Rinto, suamiku, teman hidupku selama hampir 20 tahun terakhir. Dulu, pagi-pagi kami selalu sibuk, bergegas, saling mengingatkan, saling mengeluh soal macet dan pekerjaan. Kini, pagi justru menjadi waktu paling berat, karena disitulah kenyataan paling terasa. Kami tidak lagi punya tempat untuk pulang lelah selain rumah ini. 1 bulan lalu, perusahaan tempat kami bekerja mengumumkan pengurangan karyawan. Alasannya sederhana dan klise, kondisi ekonomi sedang lesu. Aku dan Mas Rinto termasuk yang harus pergi tanpa banyak pilihan, tanpa banyak penjelasan. Puluhan tahun bekerja, lalu selesai begitu saja. Kami pulang ke rumah dengan senyum yang dipaksakan. Di ruang tengah, 2 anak kami masih sibuk menonton televisi. Mereka duduk berdampingan, masih mengenakan seragam SD yang kebesaran di tubuh kecil mereka. Melihat itu, aku langsung menelan tangis. Mereka belum mengerti apapun, dan aku berharap mereka tak perlu cepat mengerti. Hari-hari setelah itu, kami lalui dengan perasaan campur aduk, takut, malu, cemas, dan lelah. Tabungan yang kami kira cukup, ternyata perlahan menyusut. Tagihan tetap datang. Uang sekolah tetap harus dibayar. Dan sebagai orang tua, kami tak punya hak untuk menyerah. Setelah banyak malam dihabiskan dengan diskusi panjang dan doa yang tak putus, kami akhirnya memutuskan membuka usaha kecil. Jual beli motor bekas. Bukan usaha impian, bukan pula keahlian utama kami. Tapi itulah satu-satunya jalan yang bisa kami tempuh dengan modal dan kemampuan yang kami miliki. Mas Rinto mengurus bagian lapangan, mencari motor, memperbaiki sebisanya, berurusan dengan pembeli. Aku mengurus semuanya dari rumah, mencatat keuangan, menjawab pesan, menawar harga, sekaligus memastikan anak-anak tetap belajar dan makan tepat waktu. Hari-hariku menjadi lebih padat dari saat aku masih bekerja kantoran. Capek, sangat, tapi aku tak pernah mengeluh di depan Mas Rinto. Aku tahu beban di pundaknya jauh lebih berat. Sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai lelaki yang merasa gagal karena tak lagi bisa memberi rasa aman. Seperti dulu, kami sering duduk berdua di teras rumah saat malam. Tak banyak bicara, hanya saling menemani. Kadang aku menggenggam tangannya, sekadar memastikan kami masih bersama dalam semua ini. Aku tidak bermimpi besar. Saat itu, aku hanya ingin satu hal, keluargaku tetap utuh, anak-anakku tetap bisa sekolah, dan kami berdua tetap saling percaya. Aku belum tahu apa yang menunggu kami ke depan. Yang aku tahu, aku dan Mas Rinto sedang berjuang sekuat tenaga, bukan untuk terlihat berhasil, tapi untuk bertahan. Sejak kami lebih sering di rumah, lingkungan sekitar terasa berubah. Dulu kami hanyalah pasangan biasa yang berangkat pagi dan pulang sore, menyapa seperlunya, hidup tenang tanpa banyak perhatian. Kini, sebaliknya, ada mata yang terlalu sering menoleh. Ada sapaan yang terasa dipaksakan. Aku tidak langsung curiga. Aku hanya merasa tidak nyaman. Orang pertama yang paling sering datang adalah Mbak Jasmine. Usianya sekitar ke-40,
Penampilannya sederhana, tapi selalu rapi. Dulu kami hanya sesekali berbincang di depan rumah, sekadar basa-basi. Namun, sejak kabar aku dan Mas Rinto terkena PHK menyebar, Mbak Jasmine mendadak sering mampir. Pagi hari, saat aku menyapu halaman, ia sudah berdiri di pagar. "Nat, ini ada gorengan, lumayan buat sarapan," katanya sambil menyodorkan piring kecil. Nada suaranya lembut, tapi selalu diakhiri dengan kalimat yang membuatku kikuk. "Sekarang kan lagi soma-soma berjuang." Aku tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tapi setiap kali ia pergi, perasaanku justru semakin berat. Seolah-olah statusku di matanya telah berubah. Dari tetangga biasa, menjadi orang yang patut dikasihani. Lalu ada Mbak Silvi. Usianya lebih muda dariku, sekitar awal 30-an. Ia jarang terlihat sebelum ini. Sekarang, hampir setiap aku keluar rumah, kami pasti bertemu. Dan setiap pertemuan selalu diikuti pertanyaan yang sama. "Mas Rinto, masih fokus usaha motor ya? Belum kepikiran cari kerja kantoran lagi?" Pertanyaannya terdengar sopan, tapi terlalu sering diulang. Tatapannya selalu penuh empati berlebihan. Aku menjawab singkat, berusaha menutup percakapan secepat mungkin. Ada rasa tak nyaman saat aku merasa hidupku sedang dipantau. Yang paling membuatku bingung adalah Mbak Lita. Dulu kami cukup dekat, sering mengobrol santai soal anak dan harga kebutuhan. Tapi sejak aku di rumah terus, cara bicaranya berubah. Ia sering duduk lama di teras, bertanya dengan detail yang terasa terlalu dalam. "Motornya dapat dari mana, Nar? Modalnya cukup. Kalau rugi, gimana?" Aku menjawab sekenanya. Tapi setiap kali aku mengakui bahwa usaha kami belum stabil, aku menangkap ekspresi lega di wajahnya. Bukan empati, lebih seperti kepuasan kecil yang cepat disembunyikan. Aku mulai menyadari satu hal. Simpati yang terlalu sering justru melelahkan. Aku merasa seperti sedang diuji, dinilai, dan dibandingkan. Padahal, aku hanya ingin hidup tenang dan membesarkan anakku. Mas Rinto juga mulai merasakannya. Suatu malam, sambil menghitung hasil penjualan, ia berkata pelan, "Kenapa ya? Orang-orang jadi perhatian banget sama kita?" Aku tak langsung menjawab. Aku takut ucapanku justru membuatnya merasa lebih tertekan. Aku tahu betul, sebagai kepala keluarga, ia sedang berjuang menjaga harga dirinya. Aku mulai belajar bersikap lebih hati-hati. Tidak semua senyum berarti tulus. Tidak semua simpati datang tanpa maksud. Aku belum tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Tapi satu hal jelas, sejak aku jatuh, terlalu banyak orang yang ingin berdiri lebih tinggi dariku. Perlahan, hidup kami bergerak ke arah yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Usaha jual beli motor yang awalnya hanya kami jalankan dari rumah, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mas Rinto ternyata masih menyimpan banyak relasi dari masa lalunya. Teman lama, rekan bengkel, bahkan kenalan yang dulu hanya sekadar saling bertukar kartu nama. Satu persatu mulai menghubungi. Awalnya, motor-motor itu hanya kami pasang di marketplace. Foto seadanya, deskripsi singkat, harga yang kami tawar dengan hati-hati. Facebook menjadi ladang pertama kami. Aku yang mengurus pesan masuk, Mas Rinto yang menindaklanjuti. Tak jarang, aku harus menjawab chat sampai larut malam. Sementara Mas Rinto masih mengecek kondisi mesin di teras rumah. Pesanan mulai datang lebih sering. Bukan lagi 1-2 dalam seminggu, tapi hampir setiap hari ada yang bertanya, menawar, atau datang langsung ke rumah. Teras kami mulai penuh. Anak-anak terpaksa bermain di dalam. Aku mulai khawatir, bukan karena lelah, tapi karena kami seperti tumbuh tanpa tempat yang layak. Mas Rinto yang pertama kali mengutarakannya. "Kalau terus begini, kita butuh tempat sendiri, Nat." Aku terdiam. Menyewa ruko berarti biaya tambahan, risiko baru, tapi juga harapan baru. Kami berdiskusi panjang malam itu, menghitung dengan cermat setiap angka. Tidak ada keputusan gegabah. Kami tahu
Satu langkah salah bisa menjatuhkan kami lebih dalam. Akhirnya, kami sepakat. Sebuah ruko kecil, tidak jauh dari rumah. Catnya kusam, rolling door-nya sering macet. Tapi bagiku, tempat itu terasa seperti awal yang sungguh-sungguh. Aku masih ingat, hari pertama kami membuka ruko itu. Mas Rinto berdiri lama di depan pintu. Seolah tak percaya kami sampai di titik itu. Anak-anak ikut membantu. Meski hanya sekadar menyapu atau menyusun helm. Melihat mereka tertawa di tengah motor-motor bekas, hatiku menghangat. Aku merasa mungkin inilah arti bertahan. Aku kembali mengurus pencatatan keuangan dengan lebih rapi. Lebih banyak pemasukan, tapi juga lebih banyak tanggung jawab. Mas Rinto semakin sibuk, kadang pulang dengan badan penuh debu dan wajah lelah. Tapi matanya menyimpan semangat yang sempat hilang dulu. Di rumah, aku mulai kembali bernapas lega. Untuk pertama kalinya sejak PHK itu, aku tidak lagi terbangun dengan rasa takut berlebihan. Kami belum bisa disebut sukses, tapi kami sudah tidak sepenuhnya jatuh. Aku tahu, perubahan ini pasti terlihat. Ruko kecil itu berdiri nyata, tak bisa disembunyikan. Dan meski aku berusaha fokus pada keluarga dan usaha, ada perasaan samar yang menggelitik di hatiku, perasaan bahwa tidak semua orang akan ikut senang melihat kami bangkit. Tapi kali ini, aku memilih diam, karena untuk pertama kalinya, harapan kami benar-benar bernapas. Awalnya, kami tetap melakukan beberapa perbaikan motor di rumah. Tidak semua motor bisa langsung dibawa ke ruko. Ada kalanya, Mas Rinto hanya mengecek mesin, mengganti oli, atau memanaskan motor sebentar sebelum dikirim. Bagiku, itu hal kecil, bagian dari usaha yang sedang kami bangun pelan-pelan. Tapi ternyata, tidak bagi sebagian orang. Keluhan pertama datang dengan nada yang masih terdengar sopan. Mbak Jasmine berdiri di depan rumah sambil melipat tangan. Mas Rinto sering banget nyalain motor ya Nat. Agak berisik, anak aku jadi susah tidur siang. Aku langsung minta maaf. Aku jelaskan bahwa itu hanya sementara. Sekadar memastikan motor layak jalan. Mbak Jasmine mengangguk. Tapi sorot matanya menyiratkan ketidakpuasan. Tak lama setelah itu, Mbak Silvi ikut bicara. Kali ini lebih terang-terangan. Ini asapnya ke rumah aku, Nat. Kalau bisa jangan sering-sering. Sekarang kan banyak anak kecil. Kalimatnya terdengar peduli, tapi nadanya dingin. Seolah aku sengaja mencemari lingkungan. Padahal kami tak pernah berlama-lama menyalakan mesin. Aku kembali mengalah. Meski di dalam hati mulai muncul rasa tidak enak. Yang paling membuatku risih adalah Mbak Lita. Ia tak selalu datang langsung. Aku sering mendengar namaku disebat-sebat saat ia berbincang dengan tetangga lain. Bisikannya tidak pelan, justru seperti ingin didengar. Sekarang lingkungan jadi sempit. Motor di mana-mana. Dulu tenang, sekarang tiap hari berisik. Kadang ia juga menegurku secara langsung, tanpa basa-basi. Usaha sih, usaha Nat. Tapi jangan sampai ganggu orang lain. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya. Sejak kapan kami dianggap pengganggu? Kami tidak menutup jalan, tidak menghalangi siapapun. Tapi rasanya, keberadaan kami mulai dianggap berlebihan. Hari demi hari, aku semakin menjaga sikap. Menahan Mas Rinto agar tak terlalu lama memperbaiki motor di rumah. Menutup pagar lebih sering. Menarik diri dari obrolan warga. Aku merasa diawasi. Mas Rinto sempat bertanya, "Kok kamu kelihatan gak nyaman belakangan ini?" Aku tak tega menceritakan semuanya. Aku tahu, ia sudah cukup lelah. Tapi perasaan risih itu terus menumpuk. Aku seperti berjalan di atas kaca, takut salah langkah, takut dianggap makin merepotkan. Yang paling menyakitkan bukan teguran mereka, tapi perasaan seolah aku tidak punya ruang di lingkungan sendiri. Dan sejak saat itu, aku mulai sadar, bangkit ternyata tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Seiring usaha di ruko semakin ramai, waktuku justru semakin tersita. Hampir setiap hari, aku bolak-balik rumah ruko,
membantu mencatat penjualan, melayani pembeli, mengurus administrasi. Tanpa sadar, ritme rumah kami berubah. Anak-anakku mulai sering ditinggal. PR dikerjakan terburu-buru. Makan kadang terlambat. Aku melihat perubahan itu. Dan rasa bersalah perlahan menggerogoti dadaku. Suatu malam Mas Rinto berkata dengan nada hati-hati. Kayaknya kita butuh bantuan di ruko, Nat. Kamu kelihatan capek. Tak lama kemudian, keponakannya datang. Baru lulus SMK jurusan otomotif. Masih muda, cekatan, dan terlihat antusias. Kami mempekerjakannya untuk membantu Mas Rinto. Sejak itu, aku lebih banyak di rumah, mengurus anak-anak, memastikan semuanya kembali teratur. Awalnya, aku merasa canggung, seperti kehilangan peran. Setelah sekian lama sibuk, tiba-tiba aku punya waktu luang. Hingga suatu sore menjelang Lebaran, rasa bosan mendorongku ke dapur. Aku iseng membuat kue kering, resep lama yang dulu sering kubuat saat masih bekerja. Aku unggah fotonya ke grup kecil ibu-ibu. Tak ada niat serius, tapi pesan masuk berdatangan. Pesanan demi pesanan. Aku sampai kewalahan sendiri. Lebaran itu, kue buatanku habis terjual. Bahkan setelah Lebaran, masih ada yang memesan ulang. Aku terkejut, tapi juga bahagia. Ada rasa percaya diri yang tumbuh kembali. Aku mengatur waktuku sendiri, mengurus anak, lalu membuat kue saat mereka belajar atau tidur siang. Rumah kembali hidup. Namun, seperti sebelumnya, perubahan ini tak luput dari perhatian. Mbak Jasmine mulai berkomentar soal bau oven yang katanya mengganggu. Mbak Sylvie menyinggung lalu lintas tamu yang mengambil pesanan. Dan Mbak Lita, lagi-lagi, paling lantang. Sekarang bukan cuma motor, kue juga. Rumah ini jadi usaha semua. Aku terdiam. Dadaku sesak. Aku tak mengerti. Sejak kapan berusaha dianggap kesalahan? Aku merasa kembali dipersempit, kembali disalahkan. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak hanya bertahan, aku mulai berdiri di kakiku sendiri. Dan mungkin itulah yang paling tidak mereka sukai. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Suatu sore, saat aku baru saja selesai mengemas pesanan kue, Mbak Lita datang tanpa basa-basi. Nadanya tinggi, tatapannya tajam. Ia bicara soal bau, soal tamu, soal rumah yang katanya sudah tidak pantas jadi tempat tinggal. Mbak Jasmine dan Mbak Sylvie ikut menyela. Bukan lagi teguran halus. Itu sudah menjadi hardikan. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku tak bisa lagi tersenyum dan mengalah. Malam itu, aku menangis di depan Mas Rinto. Semua yang selama ini kutahan akhirnya keluar. Keluhan, rasa risih, rasa dipermalukan. Aku merasa kecil di lingkungan sendiri. Mas Rinto mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia terdiam lama sebelum berkata, "Kalau begitu, kita pindahkan semua usaha keluar rumah." Keputusan itu terdengar gila. Menyewa satu ruko lagi berarti biaya besar, risiko besar. Tapi Mas Rinto sudah berhitung matang. Ia ingin meredam konflik. Ia ingin aku tenang. Ia ingin rumah kembali menjadi rumah. Beberapa minggu kemudian, ruko kecil di sebelah tempat jual beli motor resmi kami sewa. Aku menata dapur sederhana. Oven, rak, etalase kecil. Untuk pertama kalinya, aku membuka dapur dan toko roti sendiri. Tidak ada lagi aktivitas usaha di rumah. Hasilnya di luar dugaan. Pesanan kue semakin banyak. Pembeli motor juga sering ikut mampir membeli roti. Usaha kami tumbuh berdampingan. Mas Rinto mengurus motor, aku mengurus roti. 2 usaha, 1 mimpi. Aku mulai tersenyum lagi. Bukan karena balas dendam, tapi karena lega. Kami memilih jalan damai, meski mahal. Dan ternyata keputusan berani itu justru membawa kami lebih jauh dari yang kami bayangkan. Usaha kami semakin berkembang, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami benar-benar bangkit. Aku pikir
Setelah semua usaha kami pindahkan ke ruko, keadaan akan tenang. Rumah kembali sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada bau oven, tidak ada lalu lalang pembeli. Aku merasa sudah melakukan yang terbaik demi menjaga kenyamanan bersama. Tapi ternyata ketenangan itu hanya milikku, bukan milik mereka. Nyinyiran tidak berhenti, hanya bentuknya yang berubah. Jika dulu berupa teguran dan hardikan, kini menjelma menjadi bisik-bisik yang lebih berbahaya. Aku tidak mendengarnya langsung. Aku mengetahuinya dari orang yang sama sekali tidak kuduga. Art kami, yang sehari-hari mengurus anak-anak saat aku di ruko, mendatangiku dengan wajah ragu. Bu, saya sebenarnya gak enak ngomongnya. Hatiku langsung tidak enak. Ia bercerita pelan, sambil sesekali melihat sekeliling. Katanya, ia sering mendengar Mbak Jasmine, Mbak Sylvie, dan Mbak Lita berbincang di luar. Mereka menyebut namaku, menyebut usaha kami, tapi bukan dengan cerita yang benar. Katanya, aku sok sukses. Katanya, usaha kami pakai cara tidak halal. Bahkan, ada yang bilang Mas Rinto dekat dengan perempuan lain karena sering di ruko. Aku terdiam, tubuhku dingin. Aku tidak pernah menyangka fitnah bisa sejauh itu. Padahal, kami justru menjauhkan usaha dari rumah demi meredam masalah. Art itu menunduk. Saya dengarnya enggak sekali, Bu. Sudah beberapa kali. Aku mengangguk, mencoba tegar, tapi dalam hati aku hancur. Fitnah itu tidak hanya menyakitiku sebagai perempuan, tapi juga mengancam keluargaku. Anak-anakku masih kecil. Aku tidak ingin mereka tumbuh di lingkungan yang penuh kebencian. Hari itu, aku menyadari satu hal pahit. Mengalah tidak selalu menghentikan orang yang iri. Kadang justru dianggap kelemahan. Dan sejak kabar itu sampai ke telingaku, aku tahu masalah ini tidak akan selesai hanya dengan diam. Sejak hari itu, aku tak lagi memendam semuanya sendiri. Aku menceritakan pada Mas Rinto tentang kabar-kabar yang kudengar. Ia terlihat kaget, lalu marah. Bukan marah padaku, tapi pada orang-orang yang tega merusak nama baik kami. Ia meyakinkanku bahwa semua itu tidak benar, bahwa hidup kami hanya berputar pada usaha dan keluarga. Aku mengangguk. Aku ingin percaya, tapi entah kenapa, gosip murahan itu seperti racun yang menetes pelen-pelen ke pikiranku. Sebagai perempuan, aku tidak sekuat yang kukira. Ada suara kecil di kepalaku yang mulai bertanya-tanya. Bukan karena Mas Rinto berubah, tapi karena cerita itu terus terngiang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupikirkan. Aku jadi sering memeriksa ponselnya, bukan terang-terangan dayam-dayum. Saat ia mandi, saat ia tertidur, setiap notifikasi membuat dadaku berdebar. Setiap nama asing membuat pikiranku melayang ke hal-hal buruk. Jika Mas Rinto pergi mencari motor, aku selalu bertanya lebih detail. Ke mana? Sama siapa? Jam berapa pulang? Pertanyaanku terdengar wajar, tapi nadanya berubah. Aku bisa merasakannya sendiri. Ada kecemasan yang tak bisa kusembunyikan. Mas Rinto mulai menyadarinya. Kenapa kamu jadi sering nanya begitu? Tanyanya suatu malam. Aku tersenyum, bilang tidak apa-apa. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ada jarak tipis yang mulai terbentuk. Bukan karena pengkhianatan, tapi karena ketidakpercayaan yang tumbuh dari fitnah. Aku membenci diriku sendiri karena membiarkan gosip orang lain masuk ke rumah tanggaku. Tapi semakin aku mencoba mengusirnya, semakin ia menguasai pikiranku. Aku takut bukan kehilangan suami, tapi kehilangan kepercayaan kami satu sama lain. Dan aku sadar, inilah tujuan sebenarnya dari semua kabar itu. Aku pikir fitnah tak akan lebih kejam dari yang sudah-sudah. Ternyata aku salah. Hari itu, aku harus mengambil rapor anakku di sekolah. Hari yang seharusnya sederhana dan membahagiakan. Aku sudah menyiapkan baju sejak pagi.
berharap Mas Rinto bisa menemaniku. Tapi mendadak ia mendapat kabar soal motor yang harus segera diambil dari luar kota. Urusannya tidak bisa ditunda. Aku minta maaf, Nat, katanya dengan wajah sungguh-sungguh. Aku mengangguk. Aku mengerti. Akhirnya, keponakan Mas Rinto yang selama ini membantu di ruko menawarkan diri mengantarku dengan sepeda motor. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang kami sembunyikan. Kami berangkat seperti keluarga biasa. Aku tidak tahu bahwa sepasang mata sedang memperhatikan kami saat motor melaju pelan keluar kompleks. Aku sempat melihat Mbak Jasmine berdiri di depan rumahnya. Tatapannya tajam. Lama. Aku hanya tersenyum singkat, lalu menunduk. Aku tidak berpikir apa-apa. Aku baru mengerti semuanya. Beberapa hari kemudian, bisik-bisik itu berubah menjadi kabar yang menjijikkan. Katanya, aku sering pergi berdua dengan keponakan Mas Rinto. Katanya, hubungan kami tidak wajar. Bahkan, ada yang berani mengatakan aku berselingkuh dengan darah daging suamiku sendiri. Aku gemetar saat mendengarnya. Kepalaku pusing, dadaku sesak. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Nama baikku yang selama ini kujaga dihancurkan begitu saja oleh asumsi murahan. Artku kembali menjadi pembawa kabar itu. Wajahnya cemas. Bu, sekarang ceritanya sudah kemana-mana. Aku duduk terdiam. Lingkungan, perumahan yang dulu terasa netral, kini berubah menjadi tempat yang menyesakkan. Setiap tatapan terasa menghakimi. Setiap senyum terasa palsu. Yang paling menyakitkan bukan gosipnya, tapi kenyataan bahwa mereka tidak pernah bertanya padaku. Fitnah itu tidak hanya menyerangku sebagai istri, tapi sebagai ibu, sebagai perempuan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Karena aku tahu, kali ini bukan hanya perasaanku yang terluka. Rumah tanggaku sedang dipertaruhkan. Aku berharap gosip itu berhenti di lingkungan rumah saja. Ternyata tidak. Kabar busuk itu merembes keluar, menyentuh orang-orang yang paling ingin kulindungi. Keluargaku sendiri. Suatu sore, ponselku berdering berkali-kali. Dari saudara, dari sepupu, dari orang-orang yang biasanya jarang menghubungi. Pertanyaannya hampir sama. Hati-hati, setengah percaya, setengah menghakimi. Aku menjawab seperlunya, dengan suara yang kugenggam agar tidak pecah. Di rumah, suasana berubah dingin. Bukan karena pertengkaran, tapi karena luka yang sama-sama kami rasakan. Mas Rinto lebih banyak diam. Aku bisa melihat amarah dan kecewa bercampur di wajahnya. Kami tetap bersama, tapi seperti berjalan di ruang sempit penuh duri. Usaha kami ikut terdampak. Mas Rinto jadi sering melamun di ruko. Konsentrasi terpecah. Bahkan keponakannya datang dengan wajah tertunduk. Om, saya kepikiran buat berhenti kerja. Hatiku runtuh. Iya, takut dipandang salah. Takut namanya rusak sebelum hidupnya benar-benar dimulai. Aku tak bisa menyalahkannya. Fitnah ini sudah melewati batas. Aku merasa bersalah. Seolah semua ini terjadi karena aku. Karena satu momen yang dipelintir menjadi cerita kotor. Rumah kami tak lagi tenang. Usaha kami kehilangan irama. Anak-anak mulai bertanya, kenapa ayah dan ibu sering diam. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah. Aku sadar, diam tidak lagi cukup. Mengalah tidak menghentikan siapapun. Fitnah ini harus dihadapi. Karena jika tidak, bukan hanya namaku yang hancur, tapi seluruh hidup yang kami bangun bersama. Di tengah kekacauan itu, justru orang yang paling tenang adalah Simbo, Art kami. Perempuan tua dengan wajah keriput dan suara lembut, yang setiap hari lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada siapapun. Ia menyaksikan semuanya sejak awal, tanpa pernah ikut menilai. Suatu pagi, saat aku duduk termenung di dapur, Simbo menyeduhkan teh, lalu duduk di depanku. Tidak banyak kata,
hanya kehadiran yang menenangkan. "Endok," katanya pelan, "kalau hidupmu mulai kelihatan dari jauh, anginnya pasti datang lebih kencang." Aku menatapnya. Ia tersenyum tipis. Pohon yang tinggi itu memang paling sering diterpa angin. Bukan karena salah, tapi karena terlihat. Aku terdiam. Kalimat sederhana itu menembus dadaku. Selama ini aku merasa diserang, dipermalukan, dijatuhkan. Tapi Simbok melihatnya dari sudut yang berbeda. Bukan sebagai hukuman, melainkan konsekuensi dari tumbuh. Ia tidak membela secara berlebihan, tidak memaki siapapun, hanya mengingatkanku untuk tetap berdiri. Yang penting, akarnya kuat. Kalau akar kuat, angin cuma lewat. Aku tahu, Simbok tidak bersekolah tinggi, tapi hidup telah mengajarinya lebih banyak dari siapapun. Dan karena ia jauh lebih tua dariku, aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Malamnya, aku menceritakan nasihat itu pada Mas Rinto. Untuk pertama kalinya, setelah lama, ia tersenyum kecil. Kami duduk berdampingan, tanpa saling menyalahkan, hanya menguatkan. Aku sadar, kekuatan tak selalu datang dari orang yang paling lantang. Kadang, ia hadir dari mereka yang diam dan tidak pernah menghakimi. Perkataan Simbok ternyata bukan sekadar penghiburan. Waktu yang membuktikannya. Beberapa bulan setelah badai gosip itu mereda bukan hilang, tapi lelah dengan sendirinya telepon Mas Rinto berdering di suatu pagi. Aku melihat raut wajahnya berubah, antara terkejut dan tidak percaya. Itu dari mantan atasannya dulu. Orang yang bertehen-tehan bekerja bersamanya sebelum perusahaan goyah. Lelaki itu akan segera pensiun. Dan rupanya ia punya rencana besar, membuka usaha rental motor. "Aku butuh motor bekas yang masih layak, 10 unit. Katanya di seberang telepon. Mas Rinto menutup panggilan itu dengan tangan sedikit gemetar. 10 motor, bukan 1 atau 2, 10. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku melihat sorot mata yang penuh keyakinan. Belum habis rasa syukur itu, giliranku menerima kabar tak terduga. Dapur rotiku mendapat pesanan snack untuk program MBG dari pemerintah. Jumlahnya besar, jadwalnya rutin. Aku sampai harus duduk sebentar untuk menenangkan diri. Ini bukan lagi usaha iseng. Ini tanggung jawab nyata. Seolah semesta belum selesai memberi kejutan, sore itu pemilik ruko datang. Dengan wajah santai, ia berkata akan pindah ke Kalimantan mengikuti anaknya. Ia berniat menjual ruko-ruko itu, termasuk 2 ruko yang kami sewa. Aku dan Mas Rinto saling pandang. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan kebetulan biasa. Ini persimpangan. Aku teringat Simbok tentang pohon dan angin. Ternyata benar, kami tidak tumbang. Kami justru tumbuh lebih dalam akarnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut pada angin yang datang. Aku masih ingat nasihat Simbok itu. Diucapkannya pelan, hampir seperti doa. "Ndok, kalau dizalimi orang, jangan sibuk membalas. Doakan saja supaya Gusti Allah menyibukkan mereka dengan urusan mereka sendiri, dan panjenengan diselamatkan dari kejahatan mereka." Waktu itu, aku hanya mengangguk, separuh percaya, separuh lelah berharap. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Anak-anak sudah tidur. Aku sedang membereskan dapur ketika pintu diketuk pelan. Jam hampir menunjukkan pukul 10. Jantungku berdegup tak nyaman. Saat ku buka pintu, aku tertegun. Mbak Lita berdiri di depanku, sendirian. Wajahnya pucat, matanya sembab, seperti habis menangis lama. "Aku boleh masuk, Nat?" Suaranya gemetar. Kami duduk di ruang tamu. Lama sekali ia diam, hingga akhirnya tangisnya pecah. Ia bercerita dengan suara tersendat-sendat. Usaha suaminya ditipu orang, uang modal habis, hutang menumpuk. Hidup yang selama ini terlihat mapan, runtuh dalam sekejap. "Aku datang bukan cuma mau cerita," katanya lirih. "Aku mau minta kerja, apa saja. Aku butuh bantu keluarga." Dadaku
terasa sesak. Belum sempat aku menjawab, ia menunduk lebih dalam. Aku juga mau minta maaf, Ned, atas semua yang pernah aku lakukan. Lalu, satu persatu kebenaran itu keluar dengan rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Semua ini awalnya dari Mbak Jasmine. Dia yang sering mulai ngomong soal iri, soal nggak terima lihat kamu bangkit. Aku cuma ikut dan keterusan. Aku terdiam, tidak ada rasa menang, tidak ada kepuasan. Yang ada justru iba dan pemahaman yang pahit. Doa Simbo terkabul, bukan dengan balasan, bukan dengan kehancuran kami, tapi dengan kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Aku menatap Mbak Lita lama. Malam itu, aku sadar Tuhan memang adil. Hanya saja, caranya seringkali jauh lebih sunyi dari yang kita bayangkan. Setelah Mbak Lita pulang malam itu, aku duduk lama bersama Mas Rinto. Aku menceritakan semuanya. Tangisnya, permintaannya, dan pengakuannya tentang siapa yang selama ini memulai semua gosip itu. Mas Rinto mendengarkan tanpa emosi berlebihan. Ia hanya berpikir lama, lalu berkata pelan, kalau memang dia mau berubah dan butuh kerja, kita bantu. Aku menatapnya lega. Tapi ada satu catatan. Lanjutnya, dia tidak boleh di bagian keuangan. Aku mengangguk. Aku mengerti. Bukan soal dendam, tapi soal batas dan kehati-hatian. Akhirnya, kami sepakat. Mbak Lita, kami terima bekerja di dapur. Bukan sebagai bawahan kecil, tapi koordinator dapur. Ia bertanggung jawab atas alur pesanan, jadwal produksi, dan pengiriman. Tugas berat, tapi jujur. Mbak Lita menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia jarang terlihat nongkrong atau mengobrol di pagar rumah. Waktunya habis di dapur, mencatat pesanan, memastikan semuanya berjalan rapi. Ia bekerja sungguh-sungguh, seperti seseorang yang tahu rasanya jatuh. Sementara itu, Mbak Jasmine dan Mbak Sylvie tetap seperti dulu. Masih sering berbisik, masih sibuk menggunjingkan tetangganya sendiri. Kali ini bukan tentang aku, tapi tentang siapa saja yang lewat di depan mereka. Aku hanya mengamati dari jauh, tanpa emosi. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Setiap keberhasilan yang kita capai, sekecil apapun, pasti akan ada orang yang tidak suka. Bukan karena kita salah, tapi karena cahaya memang selalu terlihat oleh mereka yang terbiasa hidup dalam bayangan. Kita tidak perlu mundur, tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan apapun. Karena ketika kita memilih tetap berjalan lurus, Tuhan sendirilah yang akan memberi balasan dengan caranya dan pada waktu yang paling tepat. Dan aku akhirnya bisa menutup kisah ini dengan hati yang tenang.